Kakashi Hatake adalah seorang guru yang dianggap spesial oleh Naruto. Kakashi mengajari Naruto banyak hal, dari jangan pernah meninggalkan teman, berpegang teguh pada pendirian, menahan emosi terhadap orang yang menghina kita, agar kita bisa membuktikan bahwa kita lebih baik dari mereka. Kakashi juga mengajari arti kata mengikhlaskan, yang awalnya Naruto dianggap sebagai pecundang, hingga menjadi seorang pahlawan yang dipuji di Konoha. Dan inilah kisah Kakashi yang mendidik Naruto dari kecil hingga Naruto menjadi seorang Hokage. Kita mulai dengan kisah Kakashi ketika ia masih kecil. Kakashi tak punya ibu, ia hidup dengan ayahnya. Ayahnya adalah shinobi yang terkenal di desa Konoha yang memiliki sebutan taring putih dari Konoha. Lebih hebat dari senin legendaris. Karena hal itu, Kakashi bercita-cita ingin menjadi ninja hebat seperti ayahnya. Namun, di suatu hari, ayahnya depresi karena dianggap sebagai sampah. Ayahnya meninggalkan misi demi melindungi temannya, dan teman dari ayah Kakashi yang ia selamatkan juga membenci dan menghina ayah Kakashi karena lebih mementingkan teman daripada misi. Karena hal itu, ayah Kakashi memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Kakashi sangat sedih. Mulai hari itu Kakashi hidup sendirian, dan Kakashi pun tak ingin lagi menjadi seperti ayahnya. Setelah kematian ayahnya, warga Konoha mulai menjauhi Kakashi karena menganggap Kakashi sebagai anak seorang sampah. Namun, Kakashi tak mempedulikan hal itu. Kakashi berusaha dengan keras dengan berlatih bersungguh-sungguh, hingga akhirnya Kakashi menjadi lulusan terbaik di Akademi Ninja. Kakashi pun menjadi seorang Chunin di bawah bimbingan Minato. Kakashi memiliki dua teman yaitu Obito dan Rin. Dan tak lama setelah itu, karena kehebatannya, Kakashi dipromosikan menjadi seorang Jounin. Setelah itu Kakashi dan timnya di bawah bimbingan Minato melakukan sebuah misi. Kakashi berpegang teguh pada pendiriannya bahwa ia akan mementingkan misi daripada temannya, hingga sampai saat dimana mereka bertemu dengan musuh yang terlalu kuat berhasil membawa dan menculik Rin. Kakashi meminta Obito untuk meninggalkan Rin dan menyelesaikan misi. Prinsip Kakashi yaitu harus bisa menyelesaikan misi walaupun harus mengorbankan teman. Mendengar hal itu, seketika Obito marah. Ia langsung memukul Kakashi. Obito berkata, "Kau memang benar. Orang yang meninggalkan misi adalah sampah. Namun, orang yang meninggalkan temannya lebih rendah daripada sampah." Kakashi langsung menyadari sesuatu tentang ucapan Obito. Kakashi memutuskan untuk membantu Obito menyelamatkan Rin. Tiba-tiba Kakashi melihat Obito akan diserang musuh dari belakang, dan jebret, mata Kakashi terluka karena melindungi Obito. Setelah itu bangkitlah mata Sharingan milik Obito. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil menyelamatkan Rin. Setelah itu, tiba-tiba markas musuh runtuh dan jatuhlah sebuah batu yang akan menimpa Kakashi. Obito mengangkat Kakashi dan melempar Kakashi untuk menyelamatkannya. Namun, setengah tubuh Obito telah hancur karena tertimpa batu. Kakashi merasa bersalah. Obito jadi begini karena menyelamatkannya. Obito memberikan kata-kata terakhirnya sebelum ia mati, yaitu ia memberikan Sharingannya kepada Kakashi. Obito juga meminta agar Kakashi menjaga Rin. Kakashi melihat temannya yaitu Obito mati tertimbun batu, dan itulah pertama kali Kakashi kehilangan seorang teman. Dan tak lama kemudian, teman setimnya yang bernama Rin memutuskan mengakhiri hidupnya di tangan Kakashi. Orang yang seharusnya ia lindungi malah mati di tangannya sendiri. Melihat Rin yang mati di depan matanya, Kakashi pun langsung pingsan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kakashi pun sering menyendiri. Kakashi memikirkan ayahnya mati, kedua sahabatnya juga mati. Kakashi merasa hidupnya sudah tak bermakna lagi. Di saat ia terpuruk, datanglah Minato. Minato menghibur Kakashi yang sedang depresi saat kehilangan kedua sahabatnya. Berkat motivasi dari Minato, semangat Kakashi pun bangkit kembali. Kakashi pun berhasil menyelesaikan misinya. Dan tak lama kemudian, perang dunia shinobi yang ketiga pun selesai. Setelah perang selesai, Minato diangkat menjadi Hokage keempat. Kakashi masih meratapi kematian kedua sahabatnya. Ia belum bisa melupakan kejadian yang paling menyedihkan dalam hidupnya.
Minato yang tahu kesedihan Kakashi, ia meminta Kakashi bergabung di organisasi Anbu di bawah kepemimpinannya. Ia mau menerima permintaan Minato. Kakashi sudah menganggap Minato sebagai orang yang spesial karena Minato lah satu-satunya orang yang mengerti kesedihannya, yang selalu memperhatikannya selama ini. Tak lama kemudian Minato pun menikah dan istri Minato pun hamil. Minato meminta Kakashi untuk melindungi istrinya dan calon anaknya hingga ia lahir. Namun di hari kelahiran anaknya Minato, ketika Kakashi sedang memantau situasi bersama Guy, iblis Kyuubi pun lepas segelnya dan menyerang desa Konoha. Setelah serangan itu selesai, gurunya yaitu Minato menjadi korban dari insiden Kyuubi. Minato menyegel Kyuubi ke dalam tubuh anaknya yang bernama Naruto. Hal itu membuat Kakashi menjadi sedih. Orang tuanya telah mati, kedua sahabatnya mati di depan matanya sendiri, dan guru yang ia sayang juga mati demi melindungi Konoha. Kisah hidupnya yang pilu menjadikan Kakashi menjadi dewasa. Ia diam-diam mengamati dan mengawasi pertumbuhan Naruto. Naruto yang seharusnya dianggap sebagai anak seorang pahlawan malah dibenci dan dihindari karena adanya monster di dalam tubuhnya. Sesekali ia datang menemui Naruto lalu berkata, "Aku akan selalu melindungimu, takkan ada orang yang berani melukaimu." Walaupun Naruto sering membuat warga Konoha marah, sering mencoret-coret tembok toko dari warga Konoha, namun tak satupun warga Konoha yang berani memukul Naruto karena Naruto dalam perlindungan dari Anbu Kakashi. Ingatkah kamu ketika Naruto didorong oleh penjual topeng? Penjual topeng yang begis ini sudah tak ada kabarnya lagi. Itu karena Kakashi telah menghabisi orang itu dan menjadi peringatan seluruh warga Konoha agar tidak berani melukai Naruto. Waktu terus berlalu, Naruto pun tumbuh besar dan menjadi murid akademi. Naruto dididik oleh guru Iruka. Walaupun begitu, Kakashi tetap mengawasi Naruto untuk melindungi Naruto. Kakashi menganggap Naruto adalah satu-satunya peninggalan gurunya. Ia akan melindungi Naruto apapun yang terjadi. Di suatu hari, Kakashi melihat Naruto diajari rasa cinta kepada Konoha. Dan di hari itu juga Naruto bercita-cita untuk menjadi seorang Hokage. Kakashi memutuskan ingin membantu Naruto mewujudkan impiannya. Setiap hari Kakashi terus memantau perkembangan Naruto. Hingga di suatu waktu, ketika Naruto dalam bahaya, Naruto dikejar 3 ninja penyusup dari desa lain. Naruto pun terluka. Ia diselamatkan oleh guru Iruka. Karena perbedaan kekuatan yang jauh, guru Iruka tak mampu melawan 3 ninja itu. Guru Iruka memutuskan untuk kabur dan lari. Akan tetapi 3 ninja itu tak membiarkan Naruto dan Iruka kabur. Ketika guru Iruka benar-benar terdesak dan tak mampu melindungi Naruto, tiba-tiba muncullah Kakashi yang melindungi Naruto dan Iruka. Kakashi meminta Iruka dan Naruto untuk pergi dan ia akan mengatasi 3 ninja ini. 3 ninja itu mengeluarkan jurus api. Kakashi berhasil menahan 3 serangan ninja itu. Kakashi melanjutkan dengan serangan Raikiri dan akhirnya 3 ninja itu berhasil dikalahkan. Akhirnya guru Iruka dan Naruto pun berhasil selamat berkat Kakashi. 1 tahun pun berlalu. Tugas Iruka untuk mendidik Naruto pun selesai. Hokage ketiga berterima kasih kepada Iruka karena telah mendidik Naruto. Setelah itu, Hokage ketiga meminta Kakashi untuk menjadi pemimpin tim 7 yang beranggotakan Naruto, Sasuke, dan Sakura. Hiruzen mengajak Kakashi untuk datang ke rumah Naruto. Itulah hari pertama Kakashi masuk rumah Naruto. Kakashi sangat miris, rumah Naruto begitu berantakan. Bahkan susu yang baru saja Naruto minum adalah susu yang sudah lama kadaluarsa. Dan tibalah Kakashi akan bertemu dengan Naruto.
Kakashi dijebak dengan sebuah penghapus di atas pintu, yang ternyata itu adalah ulah Naruto yang jahil. Kakashi memberikan sebuah tes untuk mengambil sebuah lonceng darinya, dan apabila salah satu dari mereka gagal, maka ia tak akan mendapat makan siang. Tanpa pikir panjang, Naruto langsung maju untuk mengambil lonceng itu. Alhasil, Naruto berhasil ditangkap oleh Kakashi dan ia tak mendapatkan makan siang. Kakashi memberikan aturan untuk tidak memberi makan Naruto. Jika ada yang melanggar aturan, maka mereka akan gagal saat itu juga. Akan tetapi, Sasuke memberikan makanannya kepada Naruto, disusul dengan Sakura. Melihat tingkah Naruto, Sasuke, dan Sakura, yang seketika muncul bayangan guru dan sahabat Kakashi yang sudah mati. Mereka bertiga mengingatkan masa lalu Kakashi yang indah. Kakashi memberikan pelajaran pertamanya kepada Naruto, yaitu orang yang melanggar aturan adalah sampah. Namun, orang yang meninggalkan temannya lebih buruk daripada sampah. Itu adalah pelajaran pertama dari Kakashi yang akan selalu diingat Naruto. Hal itu dibuktikan ketika Sasuke memutuskan pergi meninggalkan Konoha. Naruto berjuang dengan keras bertarung melawan Sasuke demi menyadarkan Sasuke. Walau akhirnya Naruto dikalahkan Sasuke, Naruto pun tak berhasil membawa pulang Sasuke. Naruto pun pingsan. Kakashi yang selalu memperhatikan Naruto, ia mencoba menyelamatkan Naruto. Kakashi merasa sedih melihat kondisi Naruto. Kakashi mengerti perasaan Naruto. Pastinya Naruto ketika ia terbangun, ia akan sangat sedih ketika melihat kenyataan ia tak mampu menyelamatkan Sasuke dan membawa Sasuke pulang ke Konoha. Kakashi membawa Naruto agar segera diobati luka-lukanya oleh ninja medis. Dan benar, di perjalanan Naruto terbangun. Naruto langsung menanyakan tentang Sasuke kepada guru Kakashi. Kakashi diam saja, seakan menjawab bahwa Sasuke tak berhasil dibawa pulang. Hati Naruto pun hancur karena ia terlalu lemah untuk menyadarkan Sasuke. Dan Kakashi pun mengerti betul perasaan Naruto. Waktu terus berlalu, Naruto pun mulai tumbuh menjadi shinobi yang hebat. Kakashi selalu melihat perkembangan Naruto dari hari ke hari. Lalu muncullah shinobi yang sangat kuat yang menguasai 5 elemen dasar. Shinobi ini bernama Hiruko. Ia mengincar mata Sharingan milik Kakashi karena dahulu mata Sharingan Kakashi pernah disegel oleh Hiruko. Yang apabila Hiruko dapat mengambil mata Sharingan itu, Hiruko pun tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kakashi meminta izin ke Hokage kelima untuk mengorbankan dirinya. Ia akan memasang genjutsu yang bisa meledakkan diri apabila mata Sharingannya diambil. Dengan begitu, Hiruko tak akan menjadi ancaman lagi bagi Konoha. Hokage kelima pun setuju dengan keputusan Kakashi untuk mengorbankan diri. Singkat cerita, Kakashi pun memulai genjutsu tersebut. Naruto melihat ada sesuatu yang aneh pada guru Kakashi. Naruto ingin mencegah Kakashi pergi, namun ia dihalangi oleh Shikamaru. Yang ternyata Hokage kelima memerintahkan seluruh shinobi di Konoha agar membiarkan Kakashi pergi mengorbankan diri dan meminta menghalangi siapapun yang mencegah Kakashi pergi. Naruto satu-satunya orang yang tak ingin Kakashi mengorbankan dirinya. Hal itu membuat Naruto dipenjara di Konoha. Singkat cerita, Kakashi telah sampai di tempat Hiruko. Persiapan pengambilan mata Sharingan pun dimulai. Di sisi lain, Naruto berhasil meloloskan diri dari penjara berkat bantuan Sakura. Namun, Naruto dihadang oleh teman-temannya atas perintah Hokage kelima. Dengan tatapan yang tajam, Naruto pun berkata kepada teman-temannya, "Aku tahu bahwa orang yang melanggar aturan adalah sampah. Akan tetapi, kau harus tahu, orang yang meninggalkan temannya lebih rendah daripada sampah. Itulah hal spesial yang pernah diajarkan guru Kakashi kepadaku." Teman-teman Naruto pun mulai sadar dengan ucapan Naruto. Hal itu membuat teman-teman Naruto berubah pikiran dan memutuskan membantu Naruto. Di sisi lain, ritual pengambilan mata Kakashi pun berhasil dimulai. Kakashi diserap oleh kekuatan Hiruko. Naruto mengeluarkan banyak Rasengan untuk menyerang kekuatan penyerapan Hiruko. Dibantu bayangannya, Naruto memegang tangan Kakashi untuk menyelamatkan Kakashi. Alhasil, Naruto berhasil menyelamatkan Kakashi. Jutsu bom bunuh diri pun batal. Kakashi tetap hidup berkat ucapan yang Kakashi ajarkan kepada Naruto ketika Naruto kecil. Selain itu, Naruto juga berhasil mengalahkan Hiruko. Naruto berhasil menjaga Konoha dari ancaman yang besar tanpa harus mengorbankan siapapun. Lalu, ketika Pain menyerang Konoha, Kakashi bertarung melawan 2 orang Pain.
Akan tetapi, karena Pain memiliki mata dewa yaitu mata Rinnegan, Kakashi dikalahkan oleh Pain. Kakashi terkena serangan telak dari Pain yang membuat Kakashi harus gugur dan mati. Setelah itu Pain menghancurkan Konoha dengan jurus Shiratense. Banyak shinobi dan warga Konoha yang mati karena serangan itu. Naruto muncul setelah kembali berlatih dari Gunung Myoboku. Naruto berkata, "Aku dapat merasakan cakra semua orang yang ada di Konoha, tapi kenapa aku tak bisa merasakan cakra guru Kakashi? Apakah dia berada dalam misi di luar desa nenek Tsunade? Hokage kelima atau Tsunade diam saja?" Kalau seandainya Naruto tahu bahwa guru Kakashi telah mati, mungkin saja Naruto akan berubah ke dalam mode wujud Kyuubi sempurna dan hilang kendali, mengetahui berita yang sangat menusuk hati. Singkat cerita, dengan usaha yang sangat keras, Naruto berhasil mengalahkan Pain. Pain yang tobat menghidupkan kembali orang-orang yang ia habisi di Konoha. Satu persatu warga Konoha hidup kembali. Kakashi yang sudah mati ia bertemu dengan ayahnya. Kakashi ngobrol layaknya di dunia nyata. Tiba-tiba tubuh Kakashi menyala hijau, yang artinya Kakashi dihidupkan kembali. Naruto yang kelelahan, ia hampir saja tak sanggup untuk berdiri. Ketika Naruto akan terjatuh, tiba-tiba Kakashi langsung menggendong Naruto dan Naruto pun tersenyum. Kakashi berkata dia semakin berat, mengingatkan ketika Kakashi menggendong Naruto di masa kecilnya dulu, yaitu saat Naruto gagal membawa pulang Sasuke. Namun sekarang Naruto berhasil mengalahkan Pain, menyelamatkan seluruh warga Konoha, dan berhasil menjadi seorang pahlawan. Yoku yatta na, Kakashi sensei. Setelah sampai di Konoha, alangkah terkejutnya Naruto. Naruto disambut oleh seluruh warga Konoha, dan warga Konoha menunggu kepulangannya. Kakashi sangat bangga dengan Naruto. Naruto yang dahulu awalnya dibenci, sekarang dipuji-puji. Yang dahulu awalnya dihina, sekarang dipuja-puja. Lalu, di Perang Dunia Shinobi yang keempat, Naruto juga berhasil menyatukan seluruh aliansi Shinobi. Naruto juga membagi-bagikan cakranya kepada seluruh aliansi Shinobi. Bahkan, dia juga mampu memimpin pasukan aliansi Shinobi. Dan akhirnya, ia mampu memenangkan Perang Dunia Shinobi yang keempat. Berkat bimbingan Kakashi pula, Naruto, Sasuke, Sakura berhasil menyegel Dewa Kaguya. Setelah Perang Dunia Shinobi yang keempat selesai, Kakashi dilantik menjadi Hokage ke-6 karena memiliki jasa membimbing Naruto berhasil memenangkan Perang Dunia Shinobi dan menyegel Kaguya. Akan tetapi, itu tak lama. Kakashi memutuskan pensiun usia dini dan menyerahkan jabatan Hokage kepada Naruto. Kakashi ingin melihat Naruto menjadi seorang Hokage seperti apa yang dicita-citakan Naruto. Pada akhirnya, Naruto bisa membuktikan dahulu awalnya dibenci, sekarang menjadi shinobi yang paling dihormati.